Itu dia. Kita paham satu-satu dulu. Kadang-kadang kita bercocok tanam ini tanpa kita pahami, kita colok-colok aja kita tanam. Contoh kakak bilang apa beda iman dan takwa. Padahal takwa kita nggak paham. Memang beda antara iman dan takwa, itu pertanyaan saya. Iya. Nah sedangkan kakak kan iman dan takwa. Apa itu takwa? Apa itu iman? Kan langsung dicocok tanam aja di gandeng. Nah gitu kita pahami dulu satu-satu kak. Oh gini udah aku narasikan ke situ kan. Nah begitu dia. Kalau kita cocok tanam bareng nanti gimana lah? Tanam padi tumbuhnya lalang. Atau iman dulu bang? Iman dulu. Iman dulu. Kalau kakak percaya gini, iman ya, iman kita narasi secara logika. Kakak host percaya nggak kalau kakak host itu berharga? Tidak, saya tidak percaya. Nah itu berarti kakak host nggak perbaiki diri karena nggak percaya kalau kakak host itu nggak berharga. Saya tidak percaya ketika saya berharga. Kalau saya justru tidak ada harga diri. Nah berarti kakak host kan tidak ada itu usaha untuk memperbaiki diri karena dasarnya kakak host nggak percaya itu kakak host berharga. Ini secara logika kak, bukan secara secara logika akal kita yang menerima. Kan iya, gitu. akal saya memahami ketika khususnya saya memandang diri tidak ada harga diri manusia. Nah, berarti nggak ada kan usaha untuk memperbaiki diri di situ kan? Itu dia. Buat apa kita kalau nggak ada nilainya kan diperbaiki? Nah, segala sesuatu itu harus ada nilainya dulu kak. Baru kita perbaiki untuk diri sendiri. Gitu dia. Ketika berbicara harga, emang mau dijual ke siapa? Emang diri punya siapa? Emang diri bisa dijual ke sesuatu? Ketika berbicara tentang harga, emangnya kita tetapkan harga itu harus identik dengan jual beli kak? Harus ada tawar menawar di situ. Kalau ada yang nawar baru dikasih harga. Kalau nggak ada yang nawar, ngapain kita kasih harga? Kita menyempitkan cara kita berpikir kalau kayak gitu. Harus kita luaskan lagi, kita dalami lagi. Harga. Emang diri bernilai? Contoh, sebuah penghargaan itu bisa dijual belikan nggak? Penghargaan, contoh, aku menghargai kakak di sini sebagai host. Bisa dijual belikan nggak? Enggak kan? Kalau host ya, bang, kalau host asalkan karena Allah dia berikan semuanya. Oh, jadi nggak pakai harga, meskipun murah pun diberikan. Lillahi ta'ala di situ ya, duduknya ya. Iya. Jadi harus dibedakan bahasan. Jadi gini, nah inilah yang kita jadi inilah dasar kita kebilang tadi yang namanya tasawuf hakikat gitu. Orang Indonesia itu abang ngomongnya panjang banget, hubungannya sama iman apa? apanya itu bang? Nah itulah bang, saudaraku semua yang kebilang tadi ya, pandangan saya Indonesia itu rumahnya hakikat. Itu nah, kita bebas berpendapat, cuman jangan kita sempitkan cara kita berpikir. Gitu Kayak hubungan sama iman apa? Hubungan sama iman apa? Apanya yang berhubungan dengan iman bang? Tadi pertanyaan pas tadi tuh kan kamu lagi mau jelaskan iman itu apa, sampai lupa loh kamu sampai pembahasan awalnya. Ya malah jadi ke harga diri, malah ke nilai diri. Bersangkut semua di situ. Nah, iman akan itu percaya. Nah, kita percaya nggak bahwa diri ini ada yang namanya nilainya? Nilai diri enggak. Ini ada nggak? Nah, kalau kita nggak percaya, berarti di mana letak ketakwaan kita? Buat apa kita perbaiki kalau kita nggak ada nilainya lagi? Kan gitu. Kan gitu dia ininya. Berarti untuk apa lagi kita hadir di sini? Emang manusia bernilai bang? Jauh-jauh. Kalau ngomongin iman tuh misalnya rukun iman ada berapa tuh? Iman ada 5, iman kepada Allah, iman kepada
seperti itu loh bang. Nah itu kayak mana tuh iman? Kenapa jadi bawa-bawa nilai diri berharga atau apa? Nah, itu narasi bang. Yang aku bilang itu narasi, gitu. Nah, arti narasi ini apa? Cara kebebasan kita untuk berpikir. Bang, Gitu. harga itu hanya ada di dunia, Bang. Harga itu Nah, hanya betul itu bang. untuk apa kita berharga di dunia, tapi di akhirat tidak ada harganya. Cuman Jadi, kita tidak ada harganya di dunia ini sekalian. Tapi ada harga Sampai- di akhirat. betul. Sampainya kita paham ke sana bang. Cuman harus kita pahami dulu bang. Gitu nah. Kita pengen langsung melangkah ke situ, ke ujung sana. Cuman kan dari awal kita berdiri di sini, harus kita pahami dulu di sini, nggak langsung ke ujung gitu nah. Kan gitu. Kan abang berbicaranya tentang harga diri. Tadi kan Iya. pertanyaannya antara iman dan takwa. Apa sih Ketika iman? ketika berbicara tentang harga diri itu ujung bang. Gini. Jadi Mau dijelaskan lagi ya? bicaranya tentang Iman, makna percaya. iman dan takwa aja bang. Iya, iman percaya, ya kan? Nah, sekarang yang namanya kepercayaan ini harus kita ke sudut pandangkan kemana? Yang kuasa lah, ngapain ke manusia? Oke, Halo? kita beriman, ya kan? Bilang ini Halo bang mahal. Rahman, iya kedengeran bang. Kedengeran bang. Hilang suara ya? Ada Iya, Bang, Enggak ada. hilang. Oh dari tadi bang Rahman bicara, enggak kedengeran. Kemana ini? Barusan Ada, sekarang Bang. Lanjut, Bang, kedengeran. Ada yang mau sampaikan silakan bang, lanjut. Pos, bisa dengar? Sekarang dengar Ada. saya. Silakan. Iya. Iman itu kan secara garis besarnya sesuatu yang diyakini dengan hati, diucapkan dengan lidah dan diamalkan dalam amal perbuatan. 3 kriteria itu kan? Ya, jadi pribadi sifatnya. Iya, sifatnya iman itu ada 3. Diucapkan dengan lidah, diikrarkan diyakini di dalam hati dan diaplikasikan dalam amal perbuatan. Nah, dari iman inilah yang akan melahirkan ketakwaan. Jadi tidak bisa dipisahkan antara iman dan takwa. Nah, seperti itu pemahaman saya. Silakan kalau ada yang mau Lengkap menambahkan. dia Jadi, kan? Lengkap. itu nggak berguna. Harga diri itu nggak berguna. Kita mengerti itu semua. Ya, itu dia. Nah, setelah Bang Rahmat sampaikan, paham harusnya yang ku sampaikan tadi. Bang Rahman, Bang Leo, gini Bang. Berbicara tentang tadi kan Abang menyambungkan antara iman, takwa dan harga diri ya. Silakan aja ketika gini, Bang Bang Rahman Leo bilang, menyadari mawas gini, diri. Saya gini. paham Bang tentang apa yang dinyatakan Bang Rahman, saya paham. Tapi saya mau Oke. menyambungkan dengan apa pemahaman Bang Leo tentang harga diri. Oke, Tentang aku harga diri, betulkan. Bang, seperti Betulkan. ini. Tentang harga diri, Oke, Bang. lanjut. Ketika kita yakin, nih Bang, ini berbicara tentang iman dan takwa. Manusia yang yakin kepada Allah dengan sebenar-benarnya yakin, dan di situ manusia ketika melakukan hukum, orang yang yakin itu adalah mereka yang harus bersiap diri melakukan hukum-hukum Allah. Melakukan hukum-hukum Allah secara universal. Di situ poinnya, Bang. Nah, ketika manusia yang yakin kepada Allah dengan yakin yang sebenar-benarnya yakin, di situ dia tidak akan ada harga diri di hadapan Allah. Seperti itu, tidak memperhitungkan Oke. diri, tidak Betul. tidak memperhitungkan Yang ku bilang diri, tadi tidak kayak menilai gini, diri, maaf ya, Bang. Kak. Seperti itu, Kita Bang. Jadi terlalu jauh masuk. Yang ku Abang berbicara narasikan itu tentang di luar harga diri. konteks agama, Kak. Abang berbicara tentang Ya, harga cuma diri, di luar makanya konteks saya agama. berbicara tentang harga diri. Ya. Ketika manusia yang Allah yakin Allah. kepada Ya, Allah aku- dengan Ya, betul. Lanjut. yakin yang sebenar-benarnya yakin, tidak ada diri lagi di dalam diri, Bang. Tidak ada diri lagi di dalam diri. Yang ku bilang tadi, Kak, gini. Seperti itu. Ya betul, paham aku kesananya.
Yang ku bilang tadi secara logika, Kak. Secara logika, apa itu iman, apa itu takwa? Logika di luar konteks agama, Kak. Paham nggak? Itu yang lu sebutkan dari awal. Begini, kata-kata iman dan takwa itu harus jangan dipisahkan dengan kata-kata Allah. Kita coba sebutkan iman kepada Allah, takwa kepada Allah. Jadi kalau bersifat iman itu kan umum. Jadi bisa ke Lintas, manusia, berkembang lintas. bisa ke Oke, siapa iya, aja. gabung kembali. Saya nggak lama ya, lagi di luar. Jadi kalau Ya, iman boleh. kepada Allah itu dihususkan kepada Allah, nggak ada yang lain. Percaya sama Allah. Ini maaf saya sambil makan ya. Wah, sama Allah gitu. Jadi jangan dilupakan kata-kata Allah gitu dalam bernarasi kata iman dan takwa gitu. Lanjut. Kalau di luar kata agama, lebih baik jangan dibicarakan di sini, Bang. Karena di sini sedang mengendalikan bagaimana kita beragama. Iya bang, oke bang, oke. Insya Allah bang. Narasinya kan kata iman terus dihubungkan sama host berharga diri gitu. Jadi nggak ada fungsinya gitu. Betul. Jadi kata-kata Allah itu ya jangan dilupakan gitu. Iman kepada Allah itu gimana? Takwa kepada Allah gimana gitu. Itu kalau cuma Iya, betul bang, betul. itu bersifat umum gitu. Orang di sini udah nggak malu lagi. Kayak orang gila juga, Bang, bajunya, Bang. Iya, Allah. Karena gini ya kak, Mbak abang kayak aku memahami segala sesuatu itu sepenggal, bang. Kak. Iman sepenggal itu. Arti iman meyakini, sepenggal itu takwa, perbaikan untuk diri, sepenggal itu. Cuman kita lanjutkan lagi iman kepada Allah, berarti percaya kepada Allah. Udah dua penggal kata itu. Takwa kepada Allah, berarti kita perbaiki diri karena Allah. Dua penggal kata itu. Cuman ketika Perbaiki kita diri itu, Bang, bukan wujud daripada dunia. Perbaiki diri itu dalam kalbu dan perbuatan baik kepada sesama. Itu yang Nah itu dia. Jadi ketika kita ambil paham sepenggal, maka di sini kita akan lebih dipahamkan lebih dalam lagi, insya Allah kan gitu. Makanya aku ya namanya sampai ke harga diri, ada harga segala macam tadi narasinya ke situ kan. wabarakatuh. Ya, wujud kita di sana. Gitu. Saya juga Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insya Allah. Mau dikata hina oleh orang, mau dikata sesat oleh orang, kita terima di sini, Bang. Betul bang, betul. Jadi di situ kakak abang pemahaman saya, pandangan saya kan. Jadi segala sesuatu. Wassalamu ala Nabi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi man i'tada. Lanjut Bang Jimmy, apa ada yang mau disampaikan? Lanjut Bang Jimmy. Lah, guyon ya. Dengar saja guyon. Lanjut, asik tuh. Kirain dari Arab ini ngomongnya. Ya. Mau saya balas tadi dari Arab juga. Alhamdulillahilladzi Ya, saya kira temannya Bang Hamzah tadi dari Makkah. Lanjut, dengar. Ya, jadi di situ abang semua, saudara-saudara semua, cara pandang saya kan, mungkin cara pandang saya dan pemahaman saya di sini, pendapat saya mungkin ada yang salah, mohon diluruskan kan gitu. Enggak salah. Abang berimbang, masih berimbang. Karena gitu. belum jauh masuk ke ranah Nggak ada yang salah. sebagai orang karena Muhammad. Sama-sama hakikatnya di sini bang. gitu. Yang nggak karena- benar gitu, pengen yang benar. Gitu. Betul. Kita harus saling memaafkan ada kata-kata yang nggak benar gitu. Karena Kita kan sama-sama mencari hakikatnya di ilmu, sini gitu. bang ya. Hakikat di sini saya pengen menggali yang namanya merdeka. Merdeka itu apa sih? Salah satunya kita bebas berpikir, kan gitu. Bebasnya kita berpikir di sini. Cuman kan pikiran itu ada yang namanya sama atau enggak dengan teman-teman semua, gitu. Sependapat apa enggak? Ya kan di situ kecocokannya. Jadilah kita bermujakara di sini ya kan.
adu yang namanya pandangan untuk menggapai apa kesepakatan itu apa dasarnya Quran dan Sunnah, rujukannya ke situ nantinya bang. Ini hostnya kok nggak jadi bikin tema ini, katanya mau bikin tema. Harusnya dalam bermusyawarah ini peran penting hostnya itu dalam mengakomodir, ya Saya kan? lagi makan dulu bang. Ini Saya lagi makan dulu. nggak bisa, artinya kalau kita bicara menyangkut masalah ini topiknya Tadi apa saya dulu bicara nih? bang. Tadi saya izin makan dulu ya sambil makan. Tadi udah bilang izin. Oh gitu. Jadi tidak luput dari hostnya dalam hal ini kita anggap sebagai mediator di sini, sebagai fasilitator. Jadi tidak seperti ini topiknya Beda apa bang, dulu. beda. Host itu sudah menyajikan tema yang harus dibahas oleh tamunya tuh, tamu undangannya tuh. Kok dilempar lagi ke host, gimana ini? Kalau nggak punya wawasan diam aja nih, saya yang bahas ini. Coba tanya aja saya. Ya silakan mengelintas. Iya, arti kan host ini sudah menyiapkan room dan melemparkan tema. Itu temanya itu adalah kemerdekaan. Mau dilihat dari perspektif agama boleh, perspektif negara boleh, perspektif kehendak bebas boleh, perspektif pikiran bebas boleh. Yang penting dia kemerdekaan. Seperti apa definisinya kemerdekaan itu? Kemerdekaan itu adalah ketika kita terlepas dari pembudakan akal sehat. Itu yang pertama. Nah, karena selama ini otak kita, pikiran kita, pengetahuan kita itu hanya diisi gitu. Jadi bukan hasil dari kreativitas manusia itu sendiri. Itu salah satu penjajahan itu. Jadi hari ini kita itu bukannya masalahnya tidak merdeka karena sumber daya alam, tetapi yang tidak merdeka itu karena pengetahuan kita itu tidak murni lahir dari pikiran kita. Karena itu ditanam sifatnya tuh oleh para konspirasi itu. Lanjut. Kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia sih ada kemerdekaan tersendiri, ada juga yang memang kita masih terbelenggu. Jadi belum 100% merdeka dalam konteks tertentu. Dalam politik, ekonomi kita tidak merdeka. Kita masih ketergantungan kepada bangsa-bangsa lain, dan juga mengatur ekonomi banyak sekali tata bengeknya. Jadi terlalu banyak pajak itu sampai bertumpuk-tumpuk itu. Pajak pribadi, pajak perorangan, pajak. Saya ini dapat pajak berapa ya? Banyak sekali pajak. Tapi kalau tidak ada pajak juga, bagaimana negara bisa membangun? Ini juga masalah, Bu Lintas. Bagaimana memanainya ini? Satu sisi dari rakyat itu terlalu banyak jenis-jenis pajak. Satu sisi pajak ini adalah salah satu unggulan pemerintah untuk membangun kan. Jadi ya inilah dinamika yang harus kita hadapi bersama. Mau tidak mau, sampai retribusi tukang siomay itu di tempat saya itu dikenakan pungutan. Tidak ada yang luput, semua tidak ada yang luput daripada pungutan itu. Sehingga pada dasarnya undang-undangnya 500 juta per tahun. Uang somai memang menyampai segitu. pokoknya tergantung dari pendapatannya. Tergantung dari pendapatannya. Jadi pajaknya kalau 5.000 ya gitu, retribusi daerah, bukan pajak yang pungutan ini retribusi daerah. Itu disahkan hanya oleh DPRD kota. Nah, itu sekarang ini memang dalam konteks ekonomi ya. Nah, seperti itu keadaannya sekarang ini di negara Republik Indonesia. Di aspek lain silakan.
Ya, silakan. Ketika saya memaknai kemerdekaan, memerdekakan diri dari diri, itu adalah makna kemerdekaan. Sebelum kita memerdekakan di luar diri kita, kita harusnya memerdekakan diri dari diri. Baru kita memerdekakan di luar diri. Seperti itu yang saya pahami. Jadi kemerdekaan diri dulu. Baru setelah diri merdeka dari diri, kita memerdekakan di luar dari diri kita. Seperti itu. Itu berat itu. Pemahaman saya. Berat itu urusannya. Jadi kalau tidur di jalan nggak ada tempat, gitu lagi di jalan nggak ada tempat, tidur di jalan nggak masalah. Baju kotor saat lagi di jalan ya nggak masalah gitu loh. Memerdekakan diri. Dalam itu. Iya, memerdekakan diri dari diri. Seperti itu. Iya, persoalan kalbu, persoalan hati. Jadi udah nggak ada lagi rasa, itu orang ngeliatin kita jelek gitu, kotor gitu. Udah itu nggak peduli lagi tuh. Udah merdeka aja hidupnya. Iya, jadi tidak ada harga diri lagi. Iya. Dalam tuh kiasannya itu. Yang mengerti silakan mengerti, yang nggak mengerti ya cari sendiri. Ketika diri kita sudah merdeka, baru tahap berikutnya memerdekakan diri di luar diri. Itu yang saya pahami. Bang Bulu, selamat bergabung Bang Bulu. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati. Gimana, sehat-sehat? Alhamdulillah, yang terbaik Bang. Alhamdulillah, intinya itulah sehat. Mungkin sehat itu suatu anugerah yang tak ternilai dan terhitung ya, yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin seperti itu ya, Kak Hos. Tidak hanya sehat aja, sakit pun sama Bang. Ya, itu adalah kenikmatan yang tak terhitung dari Allah. Nah, cuman kalau saya disuruh milih ya enak sehat gitu kan, karena kalau sakit bakal merepotkan orang gitu kan, begitu. Sebenarnya ketika merepotkan orang itu ketika diri memandang diri dan memandang orang lain itu juga diri ya, seperti itu. Jadi jelas begini. Jadi rasanya nggak enak gitu diri itu seperti itu. Ya, tapi begini. ketika Allah adalah segala-galanya dan ketika Allah adalah segalanya, tidak ada pemikiran bahwa kita merepotkan orang gitu seperti itu. Abdi Jubet naikin tuh, kayaknya mau ngomong dia tuh. Jadi begini. Abdi Jubet. Ya silakan, Bang Abdi naik Bang. Jadi begini Kak, kenapa jarang orang akan tercapai ke sana? Itu kan jarang orang akan tercapai secara pola pikir dan hatinya ke sana. Apalagi Kak, maaf kalau kita sudah sakit tidak bergerak ya, itu perlu bantuan sesama kita gitu. Kalau kita mah sudah ikhlas, ini udah lillahi ta'ala, cuman yang membantu kadang-kadang kan, aduh ini pekerjaan saya belum selesai begitu Kak. Jadi berat lah intinya kalau untuk mencapai ke sana. Ini kemerdekaan judulnya Kak ya. Bang, berat ketika diri yang berusaha Bang. Ketika diri yang berusaha itu begitu berat, bahkan bisa tidak bisa seperti itu. Tapi apapun ketika atas kehendak Allah semuanya mudah. Benar. Seperti itu. Kalau kita semuanya poinnya apa yang harus manusia lakukan? Hanya berserah diri kepada Allah. Jadi setelah itu semuanya urusan Allah Bang. Ya benar, saya ingat apapun yang terjadi pada diri itu adalah yang terbaik menurut Allah. Apakah kita mencapai kemerdekaan diri, apakah kita sampai
ke sesuatu hal yang di luar nalar manusia gitu. Apapun mudah bagi Allah. Ketika diri yang berusaha, wah, masya Allah, saya yakin diri tidak akan sanggup untuk mencapai sesuatu yang diri mau, seperti itu. Tapi ketika atas kehendak Allah, apapun bisa. Saya meyakini itu. Iya, semua juga kan kehendak Allah sih ya. Kita ini bernapas segala macamnya kehendak Allah ya. Ya intinya dari kita sampai sekarang ya, dari dikeluarkan dari alam rahim ini sampai ke dunia ini ya kehendak Allah. Intinya kan seperti itu. Kan secara ini ya tidak begitu juga gitu kan. Kalau memang itu kehendak, ada juga kehendak kita, begitu nggak? Ketika berbicara tentang kemerdekaan, tidak ada diri di dalam diri. Ketika di situ tidak ada kehendak diri, yang ada hanya kehendak Allah. Oh, jadi kemerdekaan tuh ya? Ya, berbicara tentang kemerdekaan. Ini gimana kalau kita tarik lebih jauh? Ini kalau dulu para sahabat di zaman Rasulullah, bahkan Rasulullah itu istilahnya memerdekakan budak-budak itu gimana? Artinya kan itu bukan kehendak Allah. Kata siapa bukan kehendak Allah, Bang? Yang terjadi itu kehendak Allah, Bang. Nah, ini berat ini udah mulai berat ini. Sebentar ya, aku ada sebentar ya kayak sorry boleh, ya, atas ya. Boleh ya, silakan Bang. Ya, Silakan. Oke. Ya, silakan. Ini memang bisa dimaknai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Semuanya sehat? Baik. Yang terbaik, Bang. Alhamdulillah. Sehat, masih baik, Mas, sehat. Allah. Apa cerita pada sore menuju malam pada detik ini? Kemerdekaan, Bang. Kemerdekaan. Kan ini sudah merdeka. Merdeka yang seperti apa, Bang? Silakan sampaikan, Bang. Kemerdekaan yang seperti apa? Tadi Bang Rahman mau bicara. Sebentar, Bang Makoli. Bang silakan. Rahman dulu. Bang Rahman, silakan, Bang. Silakan, Bang Rahman. Inilah yang sampai saat ini saya belum memahami sepenuhnya tentang pemahaman Ibu host tentang tidak adanya peran seorang manusia dalam kehidupan ini. Diciptakan hanya sebagai boneka untuk dipermainkan sesuai dengan kehendaknya. Dengan artian bahwa kalau begitu tidak ada satu tanggung jawab saya ya pada yaumil qiyamah. Bagaimana menurut host? Berbicara tentang diri, berbicara tentang tanggung jawab, berbicara tentang apapun itu, saya meyakini semuanya itu kehendak Allah. Saya meyakini bahwa tentang manusia tidak bisa dianalogikan dengan boneka, karena boneka itu adalah makhluk yang begitu sederhana. Jangankan boneka ya, dengan robot pun saya tidak bisa manusia disamakan, dianalogikan dengan robot. Tetap robot pun itu adalah sesuatu yang sangat sederhana. Ketika manusia itu begitu kompleks. Akhir batin, hati, ruh, kesadaran, begitu banyak, begitu kompleksnya yang ada pada diri manusia. Sedangkan robot seperti halnya yang tercanggih sekalipun adalah robot AI gitu. Tetap gitu, begitu jauh antara ketika kita membandingkan diri kita dengan robot AI seperti itu gitu, begitu jauhnya. Tidak bisa kita dianalogikan dengan robot. Saya tidak setuju ketika manusia dianalogikan dengan robot. Manusia adalah manusia yang makhluk
makhluk yang begitu kompleks. Jangankan dengan robot ya, dengan binatang sendiri gitu. Itu beda banget. Penciptaan hewan itu lebih sederhana, jauh lebih sederhana dibanding manusia. Manusia itu begitu kompleksnya Allah menciptakan diri manusia. Seperti itu gitu. Akalnya, hatinya, pikirannya, Masya Allah gitu. Lahirnya pun ketika manusia menganalisa tentang diri manusia, berpuluh-puluh tahun manusia menganalisa tentang diri, tentang ilmu kedokteran itu dari zaman dulu kala sampai sekarang masih terus berkembang. Artinya ketika terus berkembang artinya belum selesai, belum final keilmuan mereka, seperti itu. Nah, ketika tentang diri manusia hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu, yang maha memahami, yang maha mengetahui bagaimana, seperti apa manusia itu sendiri. Kita tidak bisa menganalogikan, apalagi dengan boneka, apalagi dengan robot gitu. Nah, yang saya yakini bahwa pengendali apapun yang tentang diri itu hanyalah Allah yang bisa mengendalikan manusia. Ketika kita mawas diri begitu berubah dari lahir, dari sisi jasad kita berubah setiap harinya sampai menuju tua, dan perubahan itu kita lihat tidak sama rata. Misalkan gini, di usia 1 hari itu tidak sama, di usia 1 bulan itu tidak sama perkembangannya, pertumbuhannya berbeda. Di usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, setiap manusia, setiap personil itu begitu berbeda untuk perkembangan dan pertumbuhannya. Artinya di sini ada sesuatu hal yang mengendalikan diri dari sisi lahir aja, itu ada sang pengendalinya. Bukan sesuatu yang berhubungan dengan misalkan makanan gitu kan. Ketika makanan adalah sang pengendali fisik manusia, artinya anak-anak dari orang tua yang sama akan tumbuh kembang dengan hal yang sama juga. Tapi nyatanya pertumbuhan dan perkembangan antara satu keluarga itu berbeda. IQ-nya berbeda, emosionalnya berbeda, spiritualnya pun berbeda, semuanya begitu berbeda. Artinya saya meyakini bahwa yang mengendalikan manusia itu utuh adalah hanyalah Allah yang bisa mengendalikan setiap personal manusia. Ketika tentang diri, Masya Allah, coba kita melihat. Sebegitu dalamnya ya, Hos. Oke. Sebegitu dalamnya ya. Sudah, Hos. Sampai Ya, di boleh, mana? silakan. Sampai batasan mana Allah itu yang berbuat? Sampai batasan batas. mana? Kalau batas. saya meyakini tanpa batas, semuanya kehendak Allah. Perbuatan manusia Ketika tentang semuanya karena kehendaknya, semuanya. Apakah Bukan izin. manusia? bukan izinnya. Semuanya kehendak Allah. Ketika tentang rasa yang manusia rasa. Waalaikumsalam, selamat sore Bang. Sebentar ya Bang ya, saya belum beres berbicara. Maaf. Ketika tentang manusia yang manusia rasa, manusia merasa bahwa dirinya mengendalikan diri, bahwa dirinya merasa melakukan sesuatu. Saya meyakini itu adalah rasa atas kehendak Allah ada di dalam diri seperti itu. Jadi rasa itu adalah seakan-akan, seolah-olah, sepertinya seperti itu. Ketika diri yang melakukan, nyatanya semuanya terjadi atas kehendak Allah. Mau manusia yakin atau tidak, itu nyatanya sebenarnya semua terjadi atas kehendak Allah. Silakan, apakah kita punya kemampuan, kekuatan untuk mengendalikan tentang diri? Itu pertanyaan saya. Silakan untuk sampai saat di sini dulu. Silakan Bang Rahman. Ada yang mau saya dulu? Ya oke. Saya diberi kodrat, saya beri irada juga. Saya diberi juga kemampuan untuk melihat ini pemberian ya. Iya. Ini pemberian dari Allah. Apakah dalam konteks pemahaman itu artinya begini? Saya gunakan untuk apapun
pemberian itu Allah yang menentukan. Saya gunakan untuk apapun akal ini, Allah yang menentukan. Saya gunakan apapun kalbu ini, Allah yang menentukan. Nah, bagaimana pandangan host? Artinya, saya mau pergi nonton di bioskop, saya mau pergi kemana-mana, apakah akal saya yang tadi sudah menimbang ini tidak baik, atau kalbu saya mengatakan ini tidak pantas, ya, tetapi saya langgar itu. Pada saat saya langgar itu, Allah juga kehendaki kan? Allah juga kehendaki kan pada saat saya langgar? Iya, iya. Nah, pada saat saya langgar sesuatu hukum, Allah kehendaki, berarti saya tidak mendapat sanksi kan? Karena adalah kehendaknya, kan gitu. Menurut kau bagaimana? Gini ya Bang ya, tentang sanksi, tentang reward gitu kan. Manusia, apapun yang terjadi, ketika berbicara tentang kita hubungkan dengan reward gitu, dengan pahala, dengan surga, yang manusia lakukan, begitu sederhananya manusia melakukan sebuah amal ibadah. Ketika misalkan kita menilai orang yang bertakwa nih, orang yang bertakwa di situ dia melakukan apapun, semua perintah Allah, dia sholat, dia zakat, dia puasa, pokoknya seluruh hidupnya dalam kondisi ketaatan. Ketika kita hitung-hitungan matematika dengan semua yang Allah berikan, dengan matanya yang bisa melihat, yang begitu berwarna-warni, yang begitu macam bentuk gitu kan, dengan telinganya, dengan rambutnya, dengan pipinya, dengan giginya, dengan semuanya, apakah bisa amal ibadah manusia untuk sebagai balas jasa dari nikmat yang Allah berikan kepada manusia? Sadarkah manusia ketika diri yang begitu lemahnya bisa ingin diberikan reward, bisa menginginkan pahala, hanya sebatas kita melakukan ibadah yang begitu sederhana, yang begitu sedikit, tapi kita ingin mendapatkan reward yang begitu langgang, yang begitu kekal. Ketika berbicara surga itu adalah kekal. Padahal hanya sebagai balas budi ketika dengan diri dihidupkan, dengan diri merasakan. Apakah sebanding perbuatan manusia? Apalagi ketika kita melihat mawas diri tentang kehidupan manusia. Masa balik itu Bang, masa usia kita SMP, SMA, pas nakal-nakalnya, pas usia kuliah pun masih kita nakal, tapi masih kita agak berpikir sedikit. Usia manusia yang mau bertobat adalah usia matang, bukan usia muda. Jarang sekali usia muda mereka itu. Assalamualaikum host. Ya, waalaikumsalam Bang Ngoni. Ya, sebentar ya. Nah, ketika kita berhitung-hitungan matematika untuk balas jasa dengan apa yang Allah berikan kepada manusia secara lahiriah aja, saya pikir begitu rendahnya manusia, begitu hinanya ketika kita ingin meminta balas budi, reward, pahala seperti itu. Jadi poinnya ketika ketika manusia beribadah kepada Allah, poinnya bukan jangan pernah hitung-hitungan reward, jangan karena surga, karena pahala seperti itu, tapi karena cinta kepada Sang Penciptanya. Ini adalah karena kasih sayangnya, begitu mencintainya Allah kepada manusia. Balasan cinta itu adalah dengan cinta kita manusia kepada Allah. Lakukan apapun atas dasar cinta, bukan atas dasar kita ingin dapat pahala, dapat surga dan neraka.
seperti itu. Jadi jangan pernah memikirkan surga dan neraka. Itu yang saya pahami. Bukan surga, sanksi. Apa bang? Sanksi. Sanksi. Iya. Sanksi sama sanksi berupa juga. neraka. Iya, neraka. Tentang neraka pun Kenapa sama. harus ada neraka? Bukankah Allah semua yang kehendaki? Tidak ada neraka, tidak ada surga. Itu bohong besar. Kalau semua kehendak Allah, lantas manusia mau dihukum atau dikasih punishment, tidak ada itu. Tidak ada. Tidak ada namanya dosa, tidak ada namanya pahala. Karena semua yang menghendaki adalah Allah itu sendiri. Tidak ada pilihan bebas manusia. Itu maksud saya. Apakah Allah kenapa kita membatasi kehendak Allah? Apa hak manusia untuk membatasi kehendaknya? Sesuai dengan keputusan host bahwa semua kehendaknya kan tidak ada free will sedikit pun pada manusia. Betul, ya kan? Bang. Tidak ada free will. Betul. Pada saat Terus tidak gini, ada free Bang, will, maka dosa dan pahala itu tidak ada. Surga neraka pun tidak ada. Ya kan? Pola pikir yang harus manusia rubah. Manusia harus merubah pola pikirnya tentang neraka. Ketika manusia merubah pola pikir tentang neraka, sebentar bang, tentang neraka adalah bentuk kasih sayang Allah. Saya sudah hilangkan surga neraka kalau semua kehendak Allah. Tidak ada pertanggungjawaban manusia karena manusia tidak ada yang berbuat atas kehendaknya, tapi semua dikehendaki Allah sampai dia berbuat. Kalaupun dia berbuat jahat, itu pun karena kehendak Allah. Berbuat baik, itu pun kehendak Allah. Maka tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada pahala, dan tidak ada dosa. Bang Rahman, sebentar. Jadi gini, host, bentar, aku nanggapi ya. Sebentar, saya kasih Jadi sedikit maksud waktu. Sebentar, saya abang kasih ini, sedikit. Bang Leo, kalau sebentar. semuanya kehendak Allah, salah manusia di mana, kan gitu. Sebentar. Sebagai bukti cinta, sebentar, boleh. Sebagai bukti cinta saya kepada Allah, saya bersiap mempertanggungjawabkan diri dengan apapun yang saya lakukan. Itu adalah sebagai bukti cinta, bukan karena sanksi. Tapi manusia harus menyatakan diri. Ketika manusia, benarkah manusia mencintainya? Bersiapkah diri mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh diri? Itu adalah bukti cinta. Host, izin bernarasi, host. Boleh, silakan. Host, izin bernarasi, host. Jadi begini, boleh, silakan, host. saya bilang. Boleh, silakan. Iya, host itu udah saya benar. Saya makan ya, maaf. Ya, silakan, host. Host itu sebenarnya sudah benar. Cuma narasinya harus lebih intelek gitu loh. Jadi gini nih. Kan ada istilahnya lillahi mahfis samawati wa mi fil ardi. Artinya begini, semuanya itu kepunyaan Allah yang ada di langit maupun ada di bumi. Ada juga istilah lain itu af'al. Hendaklah kita itu ketahui bahwa segala apapun juga yang terjadi di alam ini itu pada hakikatnya itu adalah af'al. Artinya perbuatan Allah, baik itu buruk, baik buruk maupun perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Nah, yang jadi persoalan begini, ada nggak free will di dalam konsep Islam atau kehendak bebas? Contoh begini, itu bisa dipatahkan tentang istilah free will atau kehendak bebas. Ketika iblis disuruh menyembah, disuruh sujud kepada Adam, bukankah iblis yang awalnya itu Azazil 700.000 tahun, 800.000 tahun beribadah kepada Allah, tapi toh di semua sudut langit dan bumi itu ada bekas tempat sujudnya. Dia dekat dengan Allah, dia merasakan kehadiran Allah, dia bercakap-cakap dengan Allah, bahkan menjadi intelektualnya para malaikat. Tapi toh ketika manusia itu diciptakan yang namanya Adam, makhluk manusia pertama itu kan dia nggak patuh tuh pada Allah. Kan atas kehendak siapa dia nggak patuh itu? Kan kalau istilah free will, kehendak bebas, ya Allah saya dari api,
saya lebih senior, saya lebih lama beribadah. Ada yang bilang 700.000 tahun, 800.000 tahun. Saya dekat denganmu, saya intelektualnya para malaikat. Saya selalu taat padamu, saya selalu setia padamu. Terus ada manusia yang diciptakan, terus saya nggak hormat ke dia, karena dia itu junior. Atas kehendak siapa saya nggak hormat itu? Kan gitu. Kan itu semuanya atas kehendak Allah. Al-Hadid 22, sebelum engkau diciptakan. Iya kan? Itu segalanya kan sudah tertulis di kitab Lauh Mahfudz. Bahwasanya nanti yang namanya Azazil ini akan membangkang. Kan gitu. Nah, artinya ini kita bahas tentang free will loh, kehendak bebas. Artinya baik buruk itu datangnya dari Allah atau tauhidul af'al. Allah izinkan hal itu. Cuman Allah tidak ditanyakan tentang perbuatan. Tidak kuciptakan jin dan manusia selain untuk menyembahku. Maksudnya menyembah ini dalam artian ibadah. Ada pekerjaan. Apakah itu buruk dan baik? Ada akal diberikan ke kita sebagai pembeda mana baik mana buruk. Jadi kalau kamu berbuat baik, ini loh dia punya rambu. Makanya ada agama diturunkan. Agama itu regulasi hukum, kerjakan hal-hal yang diridhoi Allah. Ada hal yang jelek yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh iblis tadi. Jadi gitu. Jadi kalau kita mengacu kepada Al-Hadid 22, maka free will itu jadi nggak ada. Nggak ada kehendak bebas itu. Kenapa nggak ada kehendak bebas atau free will itu? Itu buktinya si Azazil. Kan dia bisa protes tuh. Engkau bilang Adam berdosa karena hasutanku. Kalau begitu atas hasutan siapa aku melakukannya? Maksudnya menggoda anak cucu Adam. Aku sih sebenarnya dua-duanya benar, tetapi gini loh, kalau kita bertanya tentang kehendak. Satu-satu dong, satu-satu maaf. Bang Kinmu dulu, silakan Bang Kinmu. Kinmu, silakan. Bung Gani tadi sepaham dengan host bahwa tidak ada kehendak bebas manusia. Kalau aku ya, kan gini ya, kalau tentang kehendak itu kan sesuatu yang sudah terjadi itu, mau baik maupun buruk. Tetapi pertanyaannya, apakah Tuhan ridho enggak? Itu pertanyaannya. Enggak semua kejadian itu Allah itu ridho, makanya diadakan neraka tuh. Untuk apa? Untuk balasan bagi manusia. Ini aku membela perspektifnya Om Rahman ya. Karena apa? Karena sudah jelas di Al-Quran itu afala takilun, afala tafakarun. Untuk apa itu? Untuk kamu berpikir tuh. Apa maksud dari fenomena-fenomena ini? Itu kalau tentang host ini aku jelasin juga ya, kenapa dia memilih semuanya itu adalah kehendak Allah. Memang semuanya kehendak Allah, tetapi itu adalah bukti berserah diri. Nah namanya itu apapun yang terjadi mau baik mau buruk Allah sudah ridho tuh. Itu bentuk kepasrahan, sami'na wa ata'na gitu. Itu saja sih. Jadi dua penjelasan ini memiliki sudut pandang dan kedalaman masing-masing dalam melihat fenomena kejadian. Itu saja sih. Mantap. Oke. Ini saya sedikit menurut pandangan Imam Al-Ghazali ya, salah satu ulama mengatakan begini. Konteks sampai irada kita, irada itu masih dalam konteks ketuhanan. Tapi pada saat ikhtiar sudah tahap eksekusi, itu sudah pilihan. Allah tahu sebenarnya. Allah tahu apa yang kita pilih. Allah tahu apa yang kita pilih. Tapi di situ sudah berlaku bukan lagi kehendak, tapi izin. Maka Allah izinkan atau tidak. Makanya orang-orang yang diberi petunjuk, orang-orang yang diberikan petunjuk senantiasa berbuat kepada kebajikan. Tapi orang-orang yang disesatkan senantiasa berbuat kepada kesesatan. Maka misalnya saya sih alhamdulillah diberikan petunjuk oleh Allah. Allah insya Allah
diberi petunjuk, senantiasa berbuat kebajikan. Itu yang memang ada di dalam hati saya, dan saya mampu menimbang dengan akal saya. Allah kasih kemampuan itu. Cuma eksekusinya pandangan Imam Al-Ghazali di situ sudah ranah insani. Itulah bentuk namanya sesuatu free choice kepada manusia. Hanya di menit terakhir eksekusi. Tapi perjalanan semuanya, tetapi eksekusi itu semua sebenarnya adalah kehendaknya, tapi cuma izin, diizinkan. Namanya diizinkan, artinya ada tanggung jawab. Anda memilih A, maka tanggung jawabnya A. Anda memilih B, tanggung jawabnya B. Allah jualah yang memberikan kita daya dan upaya. Tetapi akal tadi yang sudah memutuskan atas anugerah yang Allah berikan juga kepada kita untuk memilih dan memilah yang baik dan buruk. Karena ada kemampuan kita untuk memilih dan memilah yang baik dan buruk. Imam Al-Ghazali berpandangan bahwa pada tahap kita berbuat, kalau masih niat belum dicatat. Tapi pada saat kita berbuat, maka sudah itu izin Allah. Namanya izin beda dengan Allah sendiri yang turun langsung berbuat, berbeda. Jadi hanya diberikan satu, ibarat saya berikan kepada kinmu modal, kemudian dia yang berusaha, tapi uang itu dari saya. Maka tergantung kinmu mau digunakan untuk apa, terserah kinmu melakukannya seperti itu. Jadi tapi tetap saya tidak punya apa-apa, cuma diizinkan oleh Allah apapun yang pilihan manusia itu. Begitu pandangannya Imam Al-Ghazali dalam konteks ini. Gitu. Begitu ya Bang, hakikatnya khalifah di muka bumi ini Bang ya. Khalifah kan, manusia itu khalifah kan. Sebagai itu dia hakikatnya Bang. Itu dia Bang ya, hakikatnya Bang ya. Perjalanannya itu kan. Itulah hakikatnya manusia di bumi. Artinya gini, kekuatan atau daya yang Allah berikan kepada kita, akal yang Allah berikan kepada kita, kalbu yang ada pada kita, nafsu yang ada sama kita, indikator semuanya ini Allah berikan kita untuk digunakan semaksimal mungkin sehingga kita bisa memakainya sesuai dengan apa yang Allah ridho, kan begitu. Maka diturunkanlah Al-Quran. Kalau tidak ada pilihan, untuk apa ada satu panduan? Iya kan? Kalau ada panduan, berarti manusia diminta untuk membaca panduan itu. Dan berdasarkan akalnya dan kalbunya, memahami panduan itu dan menjalankan panduan itu. Itulah izin, bukan kehendak. Di situ bukan lagi kehendak, tapi izin. Itu pemahaman saya selama ini, sehingga kalau Anda berbuat jahat maka akan mendapat sanksi, tapi kalau Anda berbuat baik akan mendapat reward. Tetapi itu bukan satu alasan kita untuk, saya paham juga tentang keikhlasan. Saya paham juga tentang keikhlasan. Cuman jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah, menisbahkan seluruh perbuatan jahat kita kepada Allah. Ini yang saya tidak mau sebenarnya tentang kenapa saya berkata begini, host Tabe. Saya tidak akan mengatakan, saya tidak mau berburuk sangka kepada Allah bahwa orang yang melakukan korupsi, melakukan persinahan, pencurian, perampokan adalah perbuatan Allah. Itu saya tidak setuju. Itu yang saya tidak setuju. Tapi jadi gini ya, Bang ya, izin bernarasi sedikit Bang ya, biar nggak terlalu jauh. Jadi gini, kan Allah itu menciptakan manusia ini sebagai khalifah di muka bumi, sepakat nggak? Nah, artinya apa? Sepakat nggak kalian ketika aku berpandangan memaknai khalifah itu, dia di khalifah ini diberi hak bertindak, hak berpikir, hak berbuat dia sendiri di muka bumi oleh Allah. Sepakat nggak kalian begitu khalifah itu?
Dia diberi hak untuk itu. Berbuat, berpikir, apalagi itu berkehendak, sepakat nggak? Nah ini kita pahami dulu itu. Insya Allah. Silakan Bang tanggapannya Bang kalau ada narasi Bang. Sepakat tidak sepakat itu kembali ke personal masing-masing. Karena apa? Karena Nggak setiap harus manusia bertanya sepakat itu atau beda-beda. tidak, Bang. Kita nggak bisa memaksa orang. Jadi itu personal manusia ya, beda. Nah, maksudku gini, itu pandangan aku sebagai khalifah kan, sebagai khalifah manusia itu diberi hak untuk berbuat, bertindak, berpikir di muka bumi ini. Nah, itu pandangan aku. Iya, bagus itu. Itu kan pandangannya Om, itu bagus. Iya, itu pandangan Bang Leo. Jadi Bang Leo nggak harus bertanya sepakat nggak gitu. Kita punya pola pikir masing-masing, saya lihat. Kita nggak bisa memaksakan pola pikir kita dengan pola pikir orang lain. Ya izin host. Benar Bang Goni. Ya silakan. Istilah. Silakan Bang Goni. Iya, ada istilahnya keesaan. Iya, sementara ini. Ada istilah keesaan perbuatan. Jadi setiap apapun yang kita saksikan oleh mata, itu hendaklah ditanggapi oleh hati bahwa semua itu adalah af'al atau perbuatan daripada Allah. Artinya Allah izinkan. Ada izin di situ. Kalau kita mengacu ke dalil-dalil kan banyak itu. Az-Zura ayat 79. Dialah Allah yang memberi makan dan minum. Ya kan? Bahwasanya ada juga di dalil yang lain menjelaskan bahwasanya Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kan seperti itu toh. Jadi Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan. Tidak ada yang melempar hai Muhammad, tetapi Allah lah yang melempar ketika Anda melempar. Jadi kita ini kan cuman apa ya? Bayang-bayang, bumi dan langit beserta isinya termasuk manusia ini. Itu kan majas, bayang-bayang, manifestasi, tajalli, kan istilahnya seperti itu. Tapi Allah tidak ditanyakan terhadap perbuatannya. Manusia ditanyakan. Maka manusia itu diciptakan untuk beribadah. Ibadah itu kan perbuatan, amalan, baik, buruk. Tapi kita diberikan akal untuk memahami baik buruk. Allah meridhoi perbuatan baik. Lakukan yang baik. Kalau kamu misalkan berbuat kejahatan, maka kamu dapat hukuman dari hasil perbuatan itu kan. Yang tadi dikatakan oleh guru saya itu Pak Dr. Rahman. Jadi seperti itu maksudnya. Cuman kita harus pahami secara hakikat maksudnya seperti itu. Tidak bergerak satu zarah jua pun. Itu kan atas izin Allah. Kan seperti itu. Jadi memang kalau kita mengacu kepada dalil kan banyak dalil yang menjelaskan itu. Jahat, jelek, itu kan hakikatnya dari Allah semua. Ya Allah, kan kita berlindung kan kepada Allah dari segala kejahatan yang datang daripadamu. Kan ada kan bahasa seperti itu kan. Allahumma inni a'udzubika minka. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari segala kejahatan yang datang daripadamu. Coba lihat. Jadi kejahatan juga kita berlindung kepada Allah agar kita tidak terjerumus dalam perbuatan itu. Kan begitu. Jadi saya bukan berarti saya menolak artinya Bang. Betul. free will atau kehendak bebas. Coba makanya saya selalu analoginya itu ke Azazil. Coba bayangkan Azazil ya. Itu makhluk yang paling dekat dengan Allah. Iya kan? Itu dia bercakap-cakap dengan Allah, merasakan kehadiran Allah. Intelektualnya para malaikat. Semua sudut bumi dan langit itu ada bekas tempat sujudnya. Coba bayangkan. Jadi ketika manusia Adam diciptakan, kan disuruh sujud semua itu toh. Kecuali dia, ilah iblis. Dia nggak mau. Saya lebih mulia, saya lebih senior, saya dari api, saya lebih cerdas. Ngapain saya sujud ke Adam? Nah, pertanyaan berikutnya, atas kehendak siapa iblis itu menolak? Ini Allah loh yang perintah.
Kan seharusnya samina wa ta'ana, taat dan dengar dan taat, patuh. Allah kok yang perintah? Terus atas izin siapa dia menolak perintah itu? Oh, dia karena sombong. Kalau begitu siapa yang taruh kesombongan dalam hatinya? Oh, dia nggak ada lagi cinta. Berarti Allah cabut cintanya. Itu kan semuanya kehendak Allah. Allah cabut cinta di hatinya. Allah kasih kesombongan. Allah beri dia kekuatan untuk tidak mendengar perintah Tuhan. Kan bisa saja, kalau Tuhan kan Maha Kuasa, bisa dia cabut. Saya Tuhan, saya punya saya punya perintah ini, kamu harus dengar. Nggak ada cerita. Kan bisa seperti begitu. Terus kenapa dia nggak mau? Kan Tuhan yang memberikan kekuatan itu untuk menolak perintah itu. Kan begitu. Jadi maksud saya, kita bicara hakikat ini, bahwasanya perbuatan itu kita juga harus memilih mana yang Allah ridhoi. Jadi itu dalam Bang, gini Bang, ketika kita simak sama narasi Abang, berarti yang namanya khalifah di situ, khalifah yang Abang narasikan itu gugur kemerdekaannya Bang ya, gugur kemerdekaannya di situ, nggak merdeka itu Bang. Khalifah Nggak itu merdeka ya kan? substansi Kata Leo itu. khalifah. Bentar Iya dulu, betul, Pak. lanjut. Khalifah itu kan, itu dia pengurus bumi. Akan kujadikan khalifah di muka bumi. Artinya dia ngurus gunung, air, hutan-hutan, binatang-binatang. Kan gitu. Itu kan tugasnya. Agar terjadi, kan itu diprotes kan? Bukankah mereka akan saling perang, merusak bumi, bunuh-membunuh. Nah ini asik nih. Oke Bang, aku sepakat gitu Bang, kalau dia perintahnya kayak mengurus bumi. Cuman kan di situ kan dia diberi akal. Akal itu bebas berpikir. Dia diberi yang namanya sifat wujud jasad untuk bertindak, ya kan, bebas di situ kan, diberi di situ kan. Artinya pemberian itu kan kebebasan. Arti kebebasan, Iya, betul. kemerdekaan kan di situ. Nah, itu dia kenanya. Nah, berarti berbuat di situ manusia khalifah kan? Berpikir di situ khalifah kan? Nah, itu dia kenanya. Cuman rujukannya yang harus kita pahami di sini, khalifah ini dia diliputi oleh hukum Ya, itu pandangan betul. saya itu Itu agama itu hukum, Betul. agama Agama itu hukum, betul. Nah, itu yang perlu kita pahami. Betul, Pahami di betul. situ. Nah, setelah hukum ini diterapkan di khalifah ini, maka tersusunlah masalah kehendak tadi. Ya, Ada rujukannya betul. itu. Ada rujukannya itu. Pak. Jadi nggak Udah bisa, betul itu. nggak bisa kita telah bulat-bulat ini kehendak Allah. Gimana? Contoh, ketika aku minum Bukan, khamar, begini. Sebentar, Jadi, Bang. jangan Sebentar. dipahami. Sebentar. Ketika aku minum khamar, nah itu kan aku diberi kan untuk kebebasan bertindak oleh Allah. Aku minum khamar, cuman aku diliputi oleh hukum, aku diliputi oleh agama. Apakah agamaku, apakah hukumku itu nggak ada ya? Ada hukumnya. Nah, itulah bentuk larangan atau membolehkan, kan gitu. Kan itu rujukannya Bang. Jadi nggak bisa kita bersandar. disepahami itu. Nggak bisa kita jadi fasik. Nggak bisa kita Jadi- fasik di situ. Artinya apa fasik? Bentar dulu. Iya, Sudah, Bang, sudah lanjut, betul lanjut. tadi narasi itu. Kan semuanya Lanjut. itu baik. Bentar dulu Bang ya. Baik buruk itu kan dari Allah. Bagaimana menjelaskannya itu dari Allah kan gitu. Tadi Anda sudah jelaskan. Agama ini adalah hukum syariat, ya toh, untuk membedakan baik buruk. Kan akal juga, kita kan juga ada akal. Walaupun nggak ada misalkan agama, kita punya akal. Mana baik mana buruk kan kita tahu. Kan gitu. Nah, diperkuat dengan agama, syariat itu dalil. Jangan hamar, judi, perempuan, berbuat aniaya, zolim. Kan gitu. Ditulis di syariat itu dihukum. Siapa yang maksudnya siapa itu? Itu kan dari Allah. Betul. Makanya kita diciptakan manusia, diciptakan jin untuk beribadah, artinya taat pada aturan. Aturan itu Allah yang buat. Baik Jadi Bang, buruk maupun baik, itu kan Allah sudah aturan Allah kan itu. Iya kan?
Kemudian kita disuruh memilih untuk berbuat baik karena kita beragama. Kan gitu. Akal juga begitu loh. Akal itu lebih condong kepada kebaikan sebenarnya. Tapi siapa sih yang beragama kalian ya? Yang beragama itu. Jadi gini bang, apa aja dia bilangin satu ini? Abang minum alkohol, dan itu kehendak Allah benar bang. Iblis diizinkan menggoda abang, dan itu Allah ingin menguji abang. Nah dalam keadaan minum itu, jadi ya benar lah kehendak Allah, meskipun itu salah. Tetapi kan Allah mengizinkan. Kan tergantung Anda, apakah Allah juga mengizinkan iblis menggoda Anda? Bukan untuk abang. Atau Betul itu, apakah Bang. Anda mengizinkan? Iya, Iya, toh? bukan untuk abang, untuk yang bertanya tadi. Iya, betul. Sebenarnya gini ya, kalau aku ya, pelabelan buruk dan baik itu adalah manusia yang menamakan ketika dia merasakan suatu kejadian tuh yang dia alami. Makanya dia berdoa kepada Allah tuh. Kalau tentang iblis itu sebenarnya manifestasi atau metafora untuk menunjuk kepada manusia tuh, yaitu adalah kecerdasan. Kecerdasannya itu dia gunakan untuk apa tuh? Ketika kecerdasannya untuk menindas, nah itu tuh dia merasa tinggi tuh, mencari validasi. Dia merasa paling wow, lalu merendahkan manusia lain. Itu sifat-sifat iblis tuh. Jadi perbuatan baik dan buruk itu kan hakikatnya dari Allah yang disandarkan pada manusia. Makanya manusia juga angkat derajat hamba yang beriman dan berilmu. Itu kan sesuatu yang melekat itu, iman dan ilmu. Iman, ya kan? Kan dia juga ada pemisahan kan, kebaikan dan keburukan, akal pembeda. Oh ini baik, ini buruk. Kan gitu. Makanya dibuat syariatnya, aturannya. Iya, yang melabelkan nama baik dan buruk itu kan manusia tuh. Ketika dia melakukan suatu kejadian tuh, contoh nih, ketika dia membunuh, dan dia merasakan kenapa aku harus membunuh. Nah itu manusia melabelkan bahwa itu adalah keburukan. Begitu. Dan kenapa dia harus membunuh orang? Dan itu dia melabelkan bahwa ini kebaikan. Untuk apa baik dan buruk itu? Untuk kita berpikir tuh. Agar tindakan kita itu kemana sih seharusnya begitu. Kebaikan dan keburukan itu adalah pelabelan manusia untuk mereka tuh memisahkan tuh antara perbuatan-perbuatan itu. Itu kalau kehendak Tuhan itu apa yang sudah terjadi, itu sudah yang terjadi tuh. Untuk apa? Untuk kita berpikir, merenungi gitu loh. Tetapi apakah sesuatu yang sudah terjadi itu Allah itu ridho? Belum tentu. Iya betul. Berarti rujukannya gini bang ya, rujukan kita pembahasan kita sore ini kayak gini bang ya. Khalifah yang menghambakan diri kepada Allah gitu bang ya, tanda kutipnya kayak gitu bang ya. Jadi artinya apa? Yang berkehendak, yang dikehendaki Allah kan gitu. Yang saya serap gitu bang. Ntar dulu bang. Apa saja yang menimpa Anda daripada yang baik adalah daripada Allah. Itu hakikat itu. Dan apa saja yang menimpa Anda daripada yang jelek, maka hal itu dari dirimu sendiri. Itu Al-Quran loh yang menjelaskan itu. Di mana adilnya Allah itu bang? Kalau kayak gitu bang, letak keadilannya di mana? Aku tanya dulu bang kalau kayak gitu. Jadi perbuatan Anda diberi akal, diberikan itu dia, itu poinnya. Saya ikut Itu guruku yang sudah jawab itu. Anda diberi akal, Boleh. itu pembeda baik buruk. Itu Boleh, sebabnya Umi. guru itu Dr. Rahman itu. Boleh Umi ikut bicara ya? Silakan Dr. Rahman, silakan. Kak Dokter, Sudah mau maghrib di sini, sudah mau maghrib. Ada yang mau bicara Ya. dulu, ada yang mau Ya. bicara Dinda boleh dulu. ya sebentar. Ya. Umi Najwa dulu silakan. Iya, terima kasih. Ketika saya melihat fenomena dari pendapat Kak Dokter, Kak Leo, Kak Kin, Kak Gani, itu adalah kehendak Allah yang terjadi yang ada di hadapan saya. Setiap statement, setiap kata, setiap analogi yang dinyatakan
itu adalah kehendak Allah yang terjadi di hadapan saya. Itu adalah bukti nyata ketika semua yang terjadi itu adalah kehendak Allah yang ada di hadapan saya. Ketika berbicara tentang perbedaan pola pikir yang ada pada manusia, saya melihatnya, saya mendengarkannya. Itu adalah kehendak Allah yang ada di hadapan saya. Saat ini, bukan tadi, saat ini, just moment, baru saja saya melihat fenomena kehendak Allah yang terjadi yang begitu jelas. Itulah kehendak Allah. Ketika berbicara tentang ridho Allah, hanya Allah yang tahu. Ketika apapun dari apa yang dilakukan manusia tentang penilaian, ketika itu adalah tanggung jawab setiap manusia di hadapan Allah. Ketika itu adalah rahasia Allah. La haula wala illa billah, saya pikir. Ketika berbicara kehendak Allah begitu jelas. Setiap fenomena, setiap yang terjadi itu adalah kehendak Allah. Ketika berbicara tentang ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, dari ayat awal surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dan surat akhir An-Nas, ayat terakhir itu adalah kehendak Allah untuk semua manusia. Ketika itu adalah aturan Allah untuk manusia. Apakah manusia mampu melakukan semua hukum-hukum Allah yang tertera di dalam Al-Quran, atau sebaliknya? Atau manusia kebingungan dengan ayat-ayat tersebut? Sebentar, Nak. Sebentar. Stop dulu. Bang Leo, sebentar, Bang Leo, sebentar. Bang Leo, jangan dulu memotong, Bang Leo. Sedikit lagi, itu adalah kehendak Allah, saya pikir, untuk manusia. Dan akhirnya, ketika berbicara tentang free will, kebebasan, ketika manusia merasa bebas, itu adalah sesuatu yang dirasakan oleh manusia. Dan selanjutnya, ketika manusia merasakan ada pilihan, saya juga merasakan ada pilihan di dalam hidup. Dan akhirnya, ketika saya memilih, itu adalah kehendak Allah yang terjadi ketika saya memilih sesuatu. Ketika saya memilih taat, itu adalah pilihan dan tanggung jawab saya di hadapan Allah. Ketika itu terjadinya atas kehendak Allah. Dan ketika seseorang memilih ingkar, tidak taat dengan hukum-hukum Allah, itu adalah pilihan dia dan itu adalah tanggung jawab dia di hadapan Allah. Ketika semua itu terjadi, ketika fenomena itu ada di hadapan manusia, itu semua terjadinya atas kehendak Allah. La haula quwata illa billah. Silahkan Kak Leo. Silakan Kak Leo. Kak, setelah saya pahami, yang di hadapan itu yang kakak bilang itu di hadapan itu adalah hadapan kakak itu kehendakan Allah. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang kakak bicara itu kehendak Allah bukan? Kakak bicara menerangkan itu kehendak Allah bukan? Nah, itu yang mau saya tanya. Silakan nggak? Iya, terima kasih Kak Leo. Yang saya nyatakan juga adalah kehendak Allah. Ketika saya berkata-kata, itu terjadinya atas kehendak Allah. Ketika nyatanya kehendak Allah yang berbeda untuk kita dari setiap orang ketika pemahamannya itu adalah berbeda. Tapi poinnya adalah yang harus digarisbawahi, ketika poinnya adalah ketaatan. Haruskah kita saling menyalahkan dari apa yang kita pahami ketika poinnya sama, ya sama-sama taat kepada Allah. Ketika berbicara tentang sudut pandang, ketika berbicara tentang telaah, ketika berbicara tentang asumsi yang terjadi pada manusia, itu terjadinya atas kehendak Allah. Ketika semua apapun di seluruh alam itu terjadinya hanya atas kehendak Allah. Izin Allah adalah rahasianya. Ketika kehendak Allah begitu nyata di hadapan seluruh alam, di hadapan manusia. Oke, itu Bunda. Alhamdulillah. Oke, sepakat Bang. Sebentar Bang ya. Sebentar aku sambung. Saya sedikit, Bang Leo, saya sedikit. Oh iya, Saya sedikit. Boleh sedikit. Boleh, silakan Bang Rahman. Yang dijamin oleh Allah maksum, terbebas dari dosa hanya Nabi dan Rasul. Di luar Nabi dan Rasul tidak ada satu manusia yang maksum, terbebas dari dosa dan salah. Artinya
Nabi memang sudah terjaga. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita yang tidak terjaga? Allah kan sudah mengatakan, tidak ada manusia yang maksum, terbebas dari dosa kecuali Rasulullah dan para nabi, para anbiya. Bahkan para wali pun terkadang dicabut kewaliannya. Artinya, sebagai manusia biasa ya, yang belum sampai ke pahaman tingkat kewalian, kemungkinan untuk salah dan hilap itu ada. Kemungkinan ada untuk salah dan hilap itu ada. Kenapa? Kemampuannya untuk mendalami tentang makrifat itu sangat dalam, Bung Gani, Tabe saudaraku. Nanti kita sudah mampu membedakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam dada manusia itu ada dua potensi yang sudah ditanam oleh Allah. Potensi kebaikan dan potensi keburukan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Kad aflaha man zakkaha faqad haba man dasa. Beruntunglah orang mensucikan hatinya dan berugilah yang mengotorinya. Jadi kemurnian hati itu salah satu jalan untuk menuju bagaimana bisa berbuat supaya mendapatkan ridha Allah. Kemudian akal tadi, apala takilun, apala tafakkarun, kan begitu. Kemudian dalil lain yang bisa mendukung, wa may ya'mal miskala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal miskala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat kebaikan sebesar atom, niscaya dia akan mendapat balasannya. Barang siapa berbuat buruk sebesar biji atom, maka dia akan mendapatkan akibatnya. Nah, kalau ini perbuatan dari dalil ini murni karena Allah, untuk apa ada diperlihatkan keburukan dan kebaikan? Artinya disitulah adanya izin, bukan kehendak, izin Allah. Izin, ya. Izin Allah itu maksudnya Allah mengizinkan untuk berbuat baik, Allah juga mengizinkan untuk berbuat jahat. Gitu. Izin, betul itu, Pak Dokter. Ya. Lanjut, Dokter. Makanya kata izin itu yang paling pas dipakai. Artinya izin itu, kalau izin Allah, Allah memberikan juga tenaga, Allah memberikan daya, tetapi Anda memilih untuk berbuat itu sesuai dengan daya dan upaya yang Allah berikan. Jadi bukan murni manusia melaksanakan, tetap ikut campur Allah, tetapi Allah mengikuti apa keinginan manusia itu dengan memberikan, kan semua energi ini dari Allah. Semua energi ini dari Allah. Tetapi karena akal kita sudah memilih, kalbu kita sudah memilih, tentu kita akan ikut tuntunan. Karena tuntunan itu menjadi salah satu representasi untuk dipilih. Iya kan? Itu kan pilihan. Nah, kalau tidak ada tuntunan, tentu kita hanya belajar dari hati kita masing-masing. Tetapi karena ada pilihan bahwa ini yang baik menurut Al-Quran, ini yang buruk menurut Al-Quran, kita pilih yang baik. Contoh tidak mencuri, tidak bermaksiat dan sebagainya, itu pilihan dalam otak kita dan kalbu kita. Kemudian daya yang Allah berikan, kita gunakan untuk melaksanakannya. Jadi kita tidak lepas dari Allah, cuma izinnya. Kata izin inilah yang memang kadang kita, apakah izin itu bukan kehendak Allah? Kehendak Allah. Tetapi pada saat izin itu, kata izin itu digunakan, maka di situ ada sanksi dan ada reward. Nah, itu pemahaman saya selama ini, host. Jadi kata izin Bang, itu yang membuat kita bisa memilih tuh, Bang. Yang membuat kita bisa memilih A atau B. Siapa yang membolak-balikan hati dan pikiran kita? Yang membuat kita memilih kan Allah berikan kita akal dan kalbu. Ya, siapa yang membuat akal kita cenderung kepada sesuatu?
Kan diri sendiri. Kan Karena tadi diri sendiri. itu Bunda. Kalau kita Iya. Apakah itu benar-benar sendiri secara mandiri mutlak kemampuan diri apakah manusia itu tanpa ada terbebas sesuatu dari yang ada godaan di setan? belakangnya? Ada setan, saudaraku host. Jangan sangka dirimu Maka ini kan ujian manusia itu bebas. adalah syahwat dan egonya itu. Betul, ada Itu syahwat, bukan ada manusia. ego. Ada syahwat dan ego itu Iya. siapa yang menciptakan? Siapa yang Kalau menghadirkan? masalah kata menciptakan itu memang Allah, tetapi setiap ciptaannya itu memiliki kehendak Betul, masing-masing tuh. gitu. Oke, seperti ini. Makanya Saya kenapa nyatakan manusia itu seperti ini. dijadikan Maaf. khalifah? Maaf. Saya nyatakan seperti ini. Apa yang ada pada pola pikir Bang Rahman dan apa yang ada pada pola pikir Bang Kinmu ketika di situ Abang Rahman dan Bang Kinmu merasa di situ diri ada pilihan, benar-benar itu terjadi atas kehendak Allah. Itu aja saya nyatakan. Ya. Saya juga seperti ini, Bang. Belajar. Dulu, Bang, keyakinan Belajar yang ada tasawuf pada diri 10 saya tahun. sekarang. Sebentar, boleh? Bang, sebentar. Keyakinan yang Silakan. ada pada diri saya sekarang ini belum lama. Terus terang aja, ini belum lama. Sebelumnya saya juga berpegang teguh pada free will, pada kehendak bebas dan free choice. Saya di awal bertemu dengan Allah dan kehendaknya, ada diri menolak. Gitu. Enak aja aku yang berusaha gitu kan, gitu. Harusnya aku dulu yang masuk surga gitu. Karena saya merasa ada usaha di situ. Saya memilih, saya aktif di situ. Saya yang berusaha, saya yang memilih, saya yang melakukan. Saya ada pola pikir seperti itu gitu. Tapi atas kehendak Allah ada perubahan pola pikir terjadi pada diri saya. Ketika atas kehendak Allah saya mawas diri, saya menyadari bahwa pola pikir perubahan hati ya itu benar-benar terjadi atas kehendak Allah. Ada perubahan pola pikir yang Oke. ada pada diri saya, Ada ada pertanyaan perubahan. satu. Nah, perubahan Satu pola pertanyaan Keyakinan buat yang ada Atas pada hati. kehendak siapa Di situ atas kehendak Allah saya menerimanya dengan mudah. Seperti itu aja. Coba Suatu saat Dengan nanti, penerimaan suatu saat itu, nanti apakah itu Bang Rahman kehendaknya atau Bang Bunda Kinmu atau bisa kehendak seperti Allah? apa yang terjadi pada saya. Tapi wallahu alam saya nggak tahu. Oke, satu pertanyaan. Mohon Makanya sedikit gini ya, mungkin, bentar ya. Boleh, Perubahan silakan. pola pikir itu kan kehendaknya Bunda itu. Bukan kehendak Allah. Kenapa Bunda itu bisa berubah pola pikirnya? Karena kejadian fenomena-fenomena yang Bunda amati itu sehingga Bunda itu berubah tuh pikiran Bunda. Enggak Bang, Untuk- itu sebentar Bang. Saya tidak lama. Perubahan yang terjadi pada pola pikir saya itu hanya sebentar sesaat. Yang terjadi itu ya setelah itu ada banyak fenomena untuk menguatkan keyakinan tersebut. sedikit Iya, itu pertanyaan. makanya. Izin turun dulu Itu ya. pasti ada tuh kan. Dokter Rahman, izin turun untuk menuju ya, ke semuanya sana. Ya Bang Goni, terima kasih Oke, Bang Goni. saudaraku, Terima kasih. enggak, ini nanti kita bahas di room lain. Coba buka room. Oke, siap. Oke, siap. Jadi gini ya, Bun. Ya. Aku sedikit bernarasi. Semuanya aku paham, aku insya Allah dipahamkan dengan apa yang dipahamkan kepada Bunda. Cuma gini, Bun. Ketika manusia dihadapkan ke neraka, apakah itu kehendak Allah oleh perbuatan Allah? Ketika bukan kehendak Allah, kehendak siapa lagi Bang? Itu aja. Yang terjadi, berarti yang saya gini, yakini semuanya Bu, kehendak sadar. Allah. Ketika Bunda ini nanti di akhirat masuk neraka, apakah itu kehendak Allah? Terima nggak Bunda itu? Iyalah, Nggak saya mau harus ke situ. belakang dada. Lantas Saya harus di belakang mana dada. keadilan? Di mana keadilan Allah sementara Dia yang berkehendak hambanya yang dihukum? Nah itu dia kenanya, maksud aku gitu Bang Rahmat. Itu yang Gini ya, dimaksud setiap itu. baik buruk itu ya ada konsekuensinya itu. Mau pilih baik, mau pilih buruk. Saya juga ada dulu pencari konsekuensinya. keadilan Bang. Saya dulu pencari keadilan Allah, serius. Saya sempat mencari keadilan Allah. Sampai di mana sih keadilan Allah? Kalau saya tidak melihat seperti itu, fenomena kaya miskin. Kaya miskin ya. Saya melihat ada yang kaya, ada yang miskin gitu. Apa Bang? Sebenarnya keadilan itu ya, itu persepsinya manusia itu. Bukan persepsinya Tuhan. Keadilan itu karena kita tidak merasa keadilan, tidak merasakan ketidakadilan di dunia ini. Ketika kita bahwa Allah itu tidak adil, padahal itu adalah persepsinya manusia dalam mengamati fenomena, bukan persepsinya Tuhan.
ketika berbicara tentang keadilan, Allah sudah memberikan yang terbaik untuk seluruh alam. Saya pikir itu adalah bentuk keadilan Allah ketika itu adalah kasih sayang Allah untuk seluruh alam. Ketika berbicara Makanya gini ya Bunda, kalau aku Iya, ya Bang. Bunda, sebenarnya kalau kita cari di semua kitab tuh, Allah itu sudah menghamparkan di bumi untuk kita kelola. Tetapi siapa yang menyekat-nyekat ini? Manusia. Lalu memakai siapa? Nama Tuhan dan nama keadilan, tetapi mereka dusta. Karena apa? Karena mereka ingin mengontrol manusia tuh. Mereka dusta hanya di lisan saja, tetapi mereka itu sebenarnya mengontrol manusia tuh. Gini Bang, oke, konteks keadilan kita bahas ya. Terus ketika Makanya semuanya kenapa kehendak muncul Allah, ketidakadilan dan apa? keadilan itu? Karena produksi manusia. Ya, untuk apa Allah menurunkan Al-Quran? Kalau itu semuanya fenomena kehendak Allah, untuk apa Allah menurunkan Al-Quran? Untuk apa kita belajar? Kan gitu konteksnya. Kalau kita menuntut keadilan, untuk apa kita belajar? Sebenarnya kehendak Allah loh. Nah ini, untuk apa Quran? Batal itu Quran kalau semuanya kehendak Allah. Batal itu sudah Rasul ketika itu kehendak Allah. Al-Quran. Nah terus kenapa? Nah silakan Mbak, narasikan Mbak. Iya, ketika Al-Quran